Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Mobil Deso, teman-teman. Hari ini kita akan nge-review salah satu dagangan juga yang banyak dicari buat kawula muda atau eksekutif muda ya. Ini mobilnya Honda HR-V, tipenya E-Matic, tahunnya 2015. Warnanya silver, platnya B. Seperti apa kondisinya, langsung kita ke unitnya, teman-teman. Buat yang cari mobil HR-V, monggo disimak video ini, karena nanti semua yang ada di kondisi mobil ini akan kita sampaikan di dalam video. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, bukan pertanyaan yang sudah kita sampaikan ya, teman-teman ya. Mobil ini dibuka dengan harga 212 juta, masih bisa nego. Seharga mobil low MPV, tapi sudah dapat mobil SUV ya. Sekarang kita langsung dari seperti biasa dari bagian depan. Untuk kaca-kacanya, nah ini kaca masih bagus ya. Untuk catnya juga masih baik. Nih pilar A nya. Terus untuk bagian sini pilar A sama fender ini masih rapi. Nah, fendernya juga masih ngaleng. Terus untuk kapnya seperti ini, kapnya juga masih ngaleng. Terus kita lanjut ke bagian lampu. Lampu juga masih bening. Nih ya, masih utuh. Untuk nat-natnya pun juga masih rapi. Seperti ini. Ini lampu sini juga masih rapi ya. Terus bagian fender sama bumper ini juga masih rapi. Terus kita lanjut ke bagian grill depan. Grill depan seperti ini, logo Honda juga masih bagus. Untuk grill bagian bawahnya bagus. Terus kita lihat kan bagian bawahnya juga. Nah ini juga, nah ini paling ada sedikit di sini ya. Nah ini hanya minor banget, nggak kelihatan ini. Ini kalau nggak kita sampaikan nggak akan kelihatan. Apalagi kalau nyutingnya dari sini. Apalagi kalau foto nggak kelihatan. Terus kita lanjut ke bagian kirinya. Untuk lampu bagian kiri seperti ini. Lampu sama kap masih rapi. Terus bagian lampu sini sama fender juga masih rapi. Sini juga masih rapi. Lampu utuh ya, nggak ada yang pecah dan bening. Terus kita lanjut ke bagian fender kiri. Masih ngaleng juga. Terus kita lihatkan untuk velgnya, teman-teman. Ini ada lecet pemakaian kecil di sini. Velg masih bagus ya. Untuk kondisi bannya bisa dilihat kondisinya masih 80-90%. Terus untuk bagian kolong-kolongnya seperti ini. Monggo bisa dilihat, teman-teman. Nah, masih istimewir kan. Bagian sini sudah. Sekarang kita lanjut ke bagian sini. Untuk kaca di sini juga masih rapi seperti yang kanan. Masih apik. Terus untuk bagian pilar A sini juga masih bagus. Pilar A sama pintu masih rapat ya. Masih rapat. Untuk spionnya masih utuh. Ini lecet di sini aja, kecil banget ini. Terus untuk bagian bodinya masih ngaleng ya. Untuk bagian antara pintu depan sama pintu belakang masih rapi. Monggo bisa dilihat. Buka tutup pintunya. Nah, masih rapi. Terus kita lanjut ke bagian belakang. Nih. Ini juga masih rapi ya. Nah, masih rapi semua. Bukaan pintunya tutup masih kenceng. Terus untuk velg bagian belakangnya seperti ini. Bisa dilihat ya. Ukurannya 215 55 ring 17. Kondisi bannya lagi-lagi seperti depan. Mungkin masih 80-90%. Untuk bagian kolongnya seperti ini. Nih masih utuh, masih bagus ya.
Terus lanjut ke bagian belakangnya, bumper sama bodi masih ngaleng. Terus untuk bagian kaca belakangnya seperti ini, masih bagus. Terus untuk lampu-lampu bagian belakangnya, terus untuk tulisan Honda logo sini juga masih ada. Untuk pintu belakang sama bumper masih rapi. Pintunya ini masih ngaleng ya. Terus untuk nut sini, lampu bagian belakangnya ini masih utuh, nggak ada yang pecah. Untuk nut-nutnya sama seperti yang bagian kiri, ini juga masih lempeng. Untuk bagian atasnya seperti ini, bisa dilihat ya teman-teman ya. Wih, masih bodi kaleng breng. Terus kita juga akan nge-review bagian kolong-kolongnya. Bagian kolong seperti ini. Ini kelihatan ya. Nah, untuk tulang-tulang sasis kelihatan. Nih bagian bawahnya seperti ini teman-teman. Saya fokuskan ya biar lebih detail jelas. Nah, atau lampunya kita nyalakan coba. Nah, biar lebih jelas. Biar subscriber mobil desa puas sama mobil yang kita review. Terus untuk bagian bumper-bumper belakang seperti ini ya, kelihatan. Bagian belakang sudah, kita lanjut ke bagian samping kanan. Untuk nutnya ini masih rapi, bodinya nah masih ngaleng. Nut-nut pintunya masih rapi juga ya. Nih. Terus untuk roda bagian belakang kanan, lagi-lagi kondisinya juga masih tebal. Velgnya seperti ini. Terus untuk bagian kolong-kolongnya, monggo bisa dilihat. Nah, kolongnya utuh, kelihatan ya. Terus kita lanjut ke bagian roda depan kanan tadi belum. Kondisi bannya lagi-lagi ini juga masih tebal. Terus untuk velgnya, nah utuh, nyaris tanpa cacat. Untuk bagian kolong-kolongnya seperti ini teman-teman. Nah, kelihatan ya ini. Bagian eksterior sudah kita sampaikan. Sekarang kita lanjut ke bagian interior dari mobil HR-V tipe E ini. Untuk bagian interiornya seperti ini. Jok-joknya masih kenceng ya. Nih masih kenceng. Joknya juga masih bagus. Kita masuk. Nah, untuk bagian dashboardnya, mulai dari sisi kiri paling pojok utuh, masih istimewir. Terus bagian kisi-kisi AC ini kita coba ya. Nah, terus untuk ininya, nah semua masih nggak ada yang pecah. Krom-krom sini juga masih ada. Untuk setirnya teman-teman sekarang, wis, setirnya masih ngulit jeruk. Nah, seperti ini. Dan di sini enaknya ada cruise control. Buat teman-teman yang sering perjalanan jauh lewat tol, ini enak banget. Jadi ini kita ulangi ya, kita buka dengan harga 212 juta, masih bisa nego. Ibaratnya gini, teman-teman mau cari low MPV yang baru, itu uangnya malah bisa dapat sisa. Kita udah dapat mobil sekelas mobil medium ya. Walaupun ini statusnya second, sudah berusia 6 tahun, tapi secara prestis, secara kemewahan insya Allah juga nggak kalah dengan mobil low MPV. Nah, sekarang kita nyalakan mesinnya. Ini kuncinya seperti ini teman-teman, menggunakan start stop button.
untuk speedometernya seperti ini, sangat atraktif sekali ya. Kita kurangi dulu untuk lagunya biar nanti takutnya kita kena copyright. Ini masih fungsi ya. Layarnya cukup gede. Mobil ini kilometernya per hari ini kita syuting di 49.376. Masih cukup rendah untuk ukuran mobil 6 tahun ya, hampir 7 tahun. Terus ini semua indikator normal ya, itu yang belum masih nyala itu untuk sabuk pengaman. Kalau itu bensin, ini bensinnya mungkin habis. Itu elektrik parking, nih mudah menggunakan elektrik, kita matiin. Nah, kalau kita matiin itu juga mati. Terus ini suhu mesin, dia masih terlalu dingin. Nah, ini udah mati. Jadi semua masih berfungsi dengan baik. Sekarang kita nyalakan untuk AC-nya. Nah, AC-nya juga mewah sekali kan teman-teman. Terus untuk ininya kita rubah mode yang atas bawah. Saya paling seneng kalau menggunakan atas bawah, jadi kaki juga merasakan dingin. Bagian dalam overall seperti ini ya teman-teman ya. Untuk door trimnya masih bagus dan masih kelihatan mewah. Untuk lampu bacanya masih nyala, kita nyalakan aja. Untuk sun visornya masih, wah, lampunya juga masih nyala. Sun visor bagian sini, nah lampunya juga masih nyala. Terus untuk plafon-plafonnya seperti ini teman-teman. Ini lampu bacanya belakang juga kita nyalakan, masih nyala ya. Nah, plafonnya juga masih bagus. Nah, seperti ini. Semua kelihatan ya teman-teman ya. Terus untuk setirnya ini, jadi untuk kilometer serendah ini, tapi juga kelihatan dari setirnya teman-teman. Nah, setirnya juga masih jeruk, masih seperti ini ya. Bisa dilihat, difokuskan lagi. Dan ini masih kenceng. Terus tulisan logo Honda ini juga masih kayak mobil jarang dipakai. Ya, power steeringnya enteng sekali, nggak ada masalah. Terus untuk ini power windownya kita cek ya. Wah, autonya juga masih normal. Bagian sisi kiri normal sekali, bagian sisi kanan normal, bagian sisi kiri belakang normal juga. Semua masih normal yang ada di mobil ini teman-teman. Untuk retracknya normal ya, bagian sini juga normal. Nah, normal. Terus untuk ini elektriknya naik turun, kanan kiri masih normal. Sekarang kita pindah yang bagian kiri, naik turun, kanan dan kiri, semua masih normal. Untuk audionya juga normal ya, cuman memang kita matikan aja suaranya. Untuk AC ini dingin sekali, nggak ada PR. Untuk tuas-tuas transmisinya ini masih bagus, masih ngulit jeruk. Terus bagian sini juga kelihatan ya, nggak kelihatan mobil capek teman-teman. Terus bagian sini, nah ini ada uangnya. Terus ini juga masih bagus. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya teman-teman, dari mobil ini. Nah, kelihatan keren kan teman-teman. Untuk dashboardnya, harga di bawah low MPV baru tapi dengan kemewahan seperti ini. Nah, istimewa. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya seperti ini, sama seperti depan. Joknya juga masih bagus. Door trim juga masih ori. Terus kita kalau lihat dari belakang seperti ini, mewah, insya Allah mewah mobil ini. Terus bagian bawahnya, terus tempat penyimpanan, ini semua masih baik. Terus setelah kita bagian interior sudah, sekarang kita lanjut ke bagian mesin teman-teman. Ini bagian final dari review kali ini. Untuk mesinnya seperti ini teman-teman. Ini basicnya sama seperti Honda Jazz ya, 1500 cc. Untuk bagian ketrik-ketrikan ini
Nah, masih orisinil. Nih, plat-platnya semua masih bagus. Untuk bagian depannya ini keterikan pabrik semua masih ada. Nih. Untuk sasisnya sama juga masih bagus ya. Ini. Terus bagian sini stiker pabrik masih ada dan ini masih ngaleng juga. Nah, terus untuk peredam ada, ini memang ada sedikit bolong di sini ya, hanya minor aja sih. Untuk bagian dalamnya seperti ini. Terus kita tinggal lanjut ke bagian bawahnya. Nah, bawahnya seperti ini teman-teman. Itu ada yang netes tuh air AC ya. Semua sudah kita sampaikan, sekarang kita tutup. Nah, tutupannya juga blek, masih kenceng, rapi ya. Kita ulangi lagi teman-teman, mobil ini HR-V tahunnya 2015, tipenya E-Matic. Tahun 2015 sudah kita sampaikan. Untuk harganya 212 juta masih bisa nego. Sementara gitu teman-teman, untuk review kali ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.